Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fadilah, NPM 1902070016, kelas 6A Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video ini, saya akan membahas tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk: pertama, memperoleh bukti bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, atau misalnya nilai buku piutang dagang. Kedua, membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, atau misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Selanjutnya, ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah: pertama, risiko kesalahan menerima, atau biasa disebut risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo-saldo tersebut salah saji secara material berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, risiko kesalahan menolak, atau biasa disebut risiko alfa, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material. Pada kenyataannya, saldo akun tidak berisi salah saji secara material, berkaitan dengan efisiensi audit. Pendekatan-pendekatan sampling statistik. Dua pendekatan sampling statistik berikut dapat digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. A. Sampling PPS atau Probability Proportional to Size. B. Sampling variabel klasik. Perbedaan utama antara kedua pendekatan tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Setiap pendekatan bermanfaat dalam memperoleh bukti yang cukup sesuai standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling adalah: 1. Mencapai tujuan rencana. Kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Kelima, melaksanakan rencana sampling. Keenam, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, sampling PPS atau Probability Proportional to Size. Pertama, menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan rencana sampling PPS pada umumnya adalah untuk memperoleh bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Auditor perlu melaksanakan pengujian lain pada sampel atau item-item dalam populasi sebelum menyimpulkan bahwa seluruh asersi yang berkaitan dengan akun tersebut telah bebas dari salah saji yang material. Kedua, menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah seluruh item tersebut akan diikutkan. Unit sampling dalam sampling PPS adalah rupiah itu sendiri, dan populasinya adalah jumlah rupiah yang sama dengan jumlah total rupiah pada populasi tersebut. Meskipun setiap rupiah tersebut merupakan dasar pemilihan sampel, namun yang diuji auditor adalah akun, transaksi, dokumen, atau item-item sejenis yang berkaitan dengan rupiah yang dipilih. Ketiga, menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS adalah N sama dengan BV kali RF per TM kurang buka kurung AM kali EF tutup kurung. Keterangannya, BV sama dengan nilai buku populasi yang diuji. RF sama dengan faktor reliabilitas untuk resiko kesalahan penerimaan. TM sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi. AM sama dengan salah saji yang diantisipasi. EF sama dengan faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Yang keempat,
Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dalam rupiah ke interval yang sebanding dengan rupiah. Dengan demikian, interval sampling harus dihitung sebagai berikut. SI sama dengan BV per N. Kelima, melaksanakan rencana sampling. Dalam fase perencanaan, auditor memakai prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Informasi ini kemudian digunakan untuk memproyeksikan salah saji total dalam populasi. Keenam, mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor memperhitungkan batas atas salah saji atau upper misstatement limit, disingkat UML, dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi tertentu dalam perancangan sampel. Jika UML lebih kecil atau sama dengan salah saji yang dapat ditoleransi, hasil sampel mendukung kesimpulan bahwa nilai buku populasi tidak dicatat melebihi TM pada risiko kesalahan penerimaan yang ditetapkan. UML dihitung sebagai berikut. UML sama dengan PM tambah ASR. Keterangan PM sama dengan salah saji total yang diproyeksi dalam populasi. ASR sama dengan cadangan resiko sampling. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah: pertama, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor dapat menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Keempat, pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter. Kelima, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Keenam, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang lengkap. Kekurangan sampling PPS sebagai berikut. Pertama, sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Kedua, jika kekurangan sajian ditunjukkan dalam sampel tersebut, evaluasi atas sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Ketiga, pemilihan saldo 0 atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Keempat, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Kelima, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Kelebihan dan kekurangan sampling variabel klasik. Kelebihan utama sampel variabel klasik adalah: A. Sampel-sampelnya lebih mudah untuk diperluas daripada sampel PPS jika diperlukan. B. Saldo 0 dan saldo yang bertanda berbeda tidak memerlukan pertimbangan perancangan khusus. C. Tidak ada perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku. Tujuan auditor dapat terpenuhinya dengan ukuran sampel yang lebih kecil dibandingkan sampling PPS. Kekurangan sampel variabel klasik adalah: A. Sampling variabel klasik lebih rumit dibanding sampling PPS. Umumnya, auditor memerlukan bantuan program komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. B. Untuk menentukan ukuran sampel, auditor harus mempunyai estimasi penyimpangan standar karakteristik yang dikehendaki dalam populasi. Sekian pemaparan saya tentang sampling audit dalam pengujian substantif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.